Atas nama pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf karena Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Kita di belum apa ini, air sulit, jalan sulit, listrik noran Pak ya, sinyal di noran Pak ya. Noran. Kurang dia pelalan noran air ya. Ya, jadi itu sebagai pemerintahan saya harus menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah hak-hak dasar masyarakat. Tujuan kita merdeka, paling tidak infrastruktur dasar ini harus terpenuhi. Tapi kita bersyukur saja. Ya, ini kita jangan menyalahkan satu sama lain. Masih ada kesempatan hidup, kita berupaya terus ya, supaya hak-hak dasar ini bisa terpenuhi. Saya mau sampaikan informasi. Saya kemarin dulu ada di Mataram, ikut kegiatan tingkat nasional. Jadi Kabupaten Sika diundang khusus. Ada 7 kabupaten ya, dari 515 kabupaten kota di Indonesia. 7 itu juara 1 semua. Ya, juara 1. Jadi Kabupaten Sika juara 1 dalam kategori proporsi anggaran terbesar seluruh desa untuk SPAM, untuk urusan air minum. Ya, kita juara 1 seluruh Indonesia. Karena apa? Alokasi dana terbesar di tahun 2022 ini. Ya, kita hampir 67 miliar hanya untuk urus air, termasuk yang ini kita mau kerjakan ini. Jadi saya mau sampaikan itu bahwa itu juara 1 Pak. Itu tingkat nasional. Dampaknya besar karena juara 1. Perhatiannya tambah besar tentang Kabupaten Sika masalah air minum. Ya, waktu presentasi namanya best practice, ya, kita menyampaikan pengalaman. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, ya, ada presenter, ya, ada presenter tingkat nasional yang di TV, bisa lihat itu. Jadi pertanyaan yang pertama, kok bisa ya daerah dengan kapasitas? Nah, ini saya harus menceritakan gambaran untuk seluruh kabupaten kota yang hadir di tempat besar. Semua hadir mau dengar, belajar dari Kabupaten Sika bagaimana menangani air. Saya katakan begini, saya bilang begini, negara ini terlalu lama terlantarkan masalah air. Ya, saya katakan bahwa emasnya negara ini itu adalah rakyat. Rakyat itu emas. Kenapa? 80% APBN kita, ya, uang yang dikelola di Jakarta itu dari pajak. Yang bayar pajak itu adalah rakyat. Tapi kenapa rakyat itu kehausan, kering? Ini wajib, dia bilang gitu. Itu dasar pemikiran bahwa ini tidak bisa ditunda. Kemudian bupati lakukan apa? Saya katakan, saya liburkan pekerjaan lain yang tidak perlu. Dinas-dinas di kabupaten seluruh Indonesia terlalu banyak, pasti kita lupa air juga sedikit. Saya bilang cara berpikir saya beda karena ini penting, prioritas. Banyak kegiatan-kegiatan di dinas lain yang tidak penting saya liburkan. Liburkan artinya kamu tidak dapat anggaran. Dana yang dikirim dari Jakarta ke daerah ini setiap tahun itu 1 triliun lebih. Ya, sisanya baru dari dana PAD. 1 triliun lebih itu kita pakai untuk bayar gaji pegawai semua, itu hampir 600 miliar. Ya, berarti ya 60% itu sudah untuk operasional. Ya, 40% ini juga masih melaksanakan kegiatan yang harus mendukung program nasional dan juga sedikit program provinsi dan program daerah. Jadi sisa bersih untuk benar-benar membangun infrastruktur itu sekitar 200-an miliar. Dan dari anggaran ini, nah, tinggal bupati punya kebijakan apa? Dia rasa sayang terhadap apa? Mana yang lebih penting utama? Saya katakan air. Air segala-galanya. Omong kosong, saya bilang bangun segala macam, tapi masyarakat kekurangan air. Itu tipu. Ya, di Pemana juga perlu air. Alhamdulillah sudah bor berhasil, sudah air. Itu sepanjang sejarah. Ya, di Pemana pulau kecil saja ada air bawah tanah yang berkualitas. Itu cukup tawar ya. Nah, itu. Mana yang kontraktor yang sama tuh yang mau mengerjakan ya? Ya, itu. Di Pemana yang kau bilang hutan tidak ada, di bawah ada air yang segar. Kita tahu Tuhan kasih air dari mana. Jadi ada harapan. Pemana saja ada air, kenapa di sini tidak ada air? Nah, ini yang masalah itu anggaran, sehingga kita sudah juara 1 dan ini saya akan pertahankan terus. Harus juara 1 air terus. Maksudnya apa? Anggaran kita habisin saja untuk air. Nanti bupati yang berikut baru ke urusan lain. Yang penting saya punya masalah air selesai.
daripada semua orang pemimpin datang dia mau kerja semua, di sana kerja sedikit-sedikit. Akhirnya tidak ada hal yang mendasar yang kita bantu. Ya, jadi ini setuju gak udah kelahiran hal kita utamakan ya? Setuju. Ya, kalau kita setuju ya kita akan tetap berkomitmen. Ya, mereka pertanyaannya berikut, Pak Bupati. Pak Bupati kan dari independen. Ya, mereka bilang pasti Pak Bupati punya usulan air, pasti DPRD tidak setuju semua. Itu pertanyaan ya, ini presenter yang tanya baru saya jawab, bukan saya ada yang omong di DPRD. Dia bilang betul, memang betul. Dari awal urusan pinjaman daerah itu tidak setuju semua, tidak setuju, tolak sampai besok saya mau tanda tangan ini kontrak pinjaman. Itu juga sebagian teman-teman kita pergi menghadap di PT SMI pakai pihak anggaran pemerintah kementerian. Ya, pergi menghadap ribu jagal betul luah. Tapi saya juga berjuang, terus. Jadi betul luah, betul terus. Apa puku atur? Apa itu atur itu? Luah kuatur, terus kuatur. Mengalir seperti air. Ternyata apa? Walaupun ya yang disampaikan ke PTS ini, ke kementerian semua yang tidak baik, tetapi tetap disetujui. Air ini harus dikerjakan lewat pinjaman daerah. Gitu. Dan ini saya yakin ini doa dari kita semua yang ada di sini. Seluruh rakyat Kabupaten Sika, karena air itu menjadi prioritas. Bukan air saja, jalan dan rumah sakit. Memang ini setuju lo nipu politik. Ini perintah bahwa airnya apa? Tapi kalau imam bupati lah bawa air anggaran gede, ya Odi pasti akan ini batain hal itu beli. Nah, itu yang masalahnya. Nah, itu yang sehingga rimu juga jaga betul loa. Kalau air itu setuju anggaran gede, berarti ini anggaran gede beli. Akhirnya saya mau itu mau kata hama. Anggaran gede itu anggaran gede kata lima. Tapi lupa jaga lah air ini. Air ini terus. Air ini harus dibangun terus. Setuju begitu kita semua ya? Ya, jadi ada dua pertanyaan penting di situ. Yang lain-lain teknis yang mengenai ketersediaan air baku. Nanti kalau Pak Bupati anggaran besar ini air dari mana? Saya bilang air ada. Sepanjang kita hidup di bumi ini Tuhan sudah ciptakan ya, air itu banyak. Saya sebutkan sumber air yang pertama yaitu air hujan. Kita di Sika rata-rata 3 bulan dalam setahun hujan. Nah itu kami bisa panen air. Salah satu panen airnya itu Bapak Presiden sudah bangun waduk detik. Itu sekarang ada 11 juta kubik air di sana. Saya dengar ada yang sudah tenggelam itu, yang melewat di situ. Ya, tanah amibo terlibat, bisa pertama. Nah, nanti kelasnya di bawah waduk itu bisa embun. Ya, jadi daerah sekitar sini kalau hujan kan pasti airnya banyak, benar ya? Nah, nanti kita akan survei lagi, survei untuk menampung air baku. Jadi waktu hujan air lumpur masuk saja, tidak apa-apa. Nanti setelah punya air, kemudian nanti diproses. Air yang lumpur bisa langsung jadi minum bisa. Ya, sekarang sudah canggih ya. Jadi ada pertanyaan begitu. Saya bilang air jangan takut karena kita 3 bulan dalam setahun. Lebih baik jauh dari Israel. Israel itu hujan dalam setahun hanya 3 minggu. Hanya 21 hari dalam 1 tahun. Tetapi apa? Orang Israel air itu berkelimpahan. Ya bukan hanya untuk minum, untuk pertanian. Jadi dia hujan hanya 21 hari. Setelah itu 340 hari lebih, itu mereka tetap tanam, airnya banyak. Ya di sana air itu pertama mereka panen air hujan. Kedua air laut berubah jadi air tawar. Ketiga udara, angin begini, ada mereka punya alat, mereka sedot itu udara keluar dari air. Oke apa? Nah, yang ini water can ini tahun ini di Kabupaten Sika kita beli 2 untuk pasang di Palu E dan di Sentara. Ya itu ada yang harganya 3,2 miliar, tapi sebenarnya tidak apa-apa, beli saja. Beli untuk air, untuk minum. Itu. Ya, kita dalam proses lelang nanti ada air yang gaya Israel. Jadi saya belajar air juga dari Israel. Itu. Terus pertanian di Israel itu gampang, dalam pakai panen air hujan. Bano di laut, kasih contoh nanti tempat kabur pasti murid.
Ya, di gali liang ya, ukuran 60 cm, 60 cm, dalam 60 cm. Kasih kosong, kasih panas dulu 1 bulan 2 bulan sampai asamnya itu hilang. Kemudian itawihin oleh tanah yang subur. Ya, tanah itu bekas itu kandang ayam itu taruh di situ, kasih masuk. Nanti dicampur dengan gel. Ini gaya orang Israel. Ya, kalau dia tanam kurma itu dia kasih gel. Gel itu pengikat air. Jadi waktu hujan 3 minggu dalam 1 tahun, dia masuk ke lubang ukuran 60 kali 60, itu gelnya akan mengikat air. Jadi air itu akan ada dalam lubang itu selama 1,5 tahun. Jadi kalau tanam pada saat hujan, kau lepas terus, biar dia panas di luar, dalam lubang ada air. Ya, karena dia akarnya akan makan pelan-pelan air itu. Dia hujan lagi, tambah banyak lagi air. Jadi buah kurma bisa tumbuh di sana. Apalagi kelapa. Saya sudah coba di Urubedu, saya tanam itu di tempat yang panas. Sekarang bupati ada tanam 1000 pohon kelapa di Cainto. Ya, saya pakai metode itu. Tanam itu hari di musim panas, jangan tanam di musim hujan. Itu banci. Kalau kau jangan sampaikan, bukan hanya untuk minum air baku, semua ada air. Air bawah tanah ada, air laut ada. Karena ada negara yang tidak punya laut, berarti mereka sulit dapat air. Benar tidak? Kita di Indonesia nih kalau bilang krisis air,